Halo semuanya. Selamat datang, nama gue Immanuel. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana dan mengapa gue memilih Mazda 3 sebagai mobil diri dia. Mungkin nanti sekaligus kita ngobrol. Nanti juga kita akan mungkin review sekaligus juga ada shoot sedikit ke mobilnya. Jadi sekarang kita mau jalan dulu, kita cari spot yang enak deh buat ngobrol-ngobrol. Jadi biar gampang juga, ntar mungkin di mobil gue sambil nyetir, sambil ngobrol juga pelan-pelan. Oke, thank you sudah klik video ini ya. Oke, jadi mobil sekarang parkir di kantor posisinya. Oke, rumah gue di sekitar situ. Oke, mobil parkir di kantor karena di rumah cuma ada slot garasi satu. Kita buka dulu gerbang, baru tadi kita panasin mobil ya. Iya, ini dia mobilnya. Cukup ya kotor mobilnya. Udah lama nggak dicuci tuh. Ya lumayan lah, masih standaran semua kecuali tadi ada front lip. Kita bahas lagi nanti. Kita masuk dulu dan kita nyalain dulu kali ya. Oke, ini semua masih standar, kita nyalain ya. Cold startnya Mazda ini cukup berisik. Apalagi misalkan nanti pakai knalpot full system kayak lebih berisik lagi sih. Ini knalpot bawah aja udah lumayan berisik. Dan overall emang Mazda 3 nih menurut gue nih enak lah untuk dipakai harian. Oke, nanti sambil jalan gue coba sambil ngobrol-ngobrol lagi. Kita jalan dulu, kita cari spot yang enak. Oke, mari kita jalan. Jadi kita sekarang akan jalan, kayaknya mending kita ke Benoa kali ya, karena Benoa tuh ada tempat yang bagus. Kita coba ke sana dulu. Jadi gue mau cerita dulu awalnya kenapa gue beli Mazda 3. Jadi dulu sebelum gue decide untuk beli Mazda 3 ini, gue dulu tertarik sama Honda Civic. Nah, Honda Civic terus akhirnya udah nyoba juga Honda Civic. Lalu keluarlah Mazda 3 nih. Penasaran juga, akhirnya gue coba juga untuk Mazda 3. Dan ternyata lebih cocok sama Mazda. Nah, cerita serunya nih dulu nih, awal tahun 2020 gue ketemu dengan salah satu sales Mazda di Bali. Kita udah deal sama CX-30. Karena CX-30 baru, jadi kayak CX-30 lebih cocok nih buat di Bali. Makanya karena kalau sedan di Bali tuh kayak agak kurang gitu. Karena di Bali tuh jalanannya cukup ya trotoarnya tinggi-tinggi, jadi ngeri-ngeri sedap sih kalau bawa sedan di Bali. Nah, tapi karena ada pandemi, jadi pesanannya ditunda dulu. Nah, baru mulai lanjut lagi nih di bulan September baru mulai kontak-kontak lagi, karena udah lebih enak lah untuk keuangan, udah nggak terlalu susah, udah mulai kembali normal kan waktu itu. Kira baru deh kontak, karena untuk Mazda CX-30 nya harganya kan masih lumayan, waktu itu lumayan juga 550 di Bali, harga on road Bali tahun 2020 550. Akhirnya gue bilang kayak kalau 550 kita belum sanggup juga nih, kurang, masih terlalu di atas budget gitu. Akhirnya dia nawarkan CX-3 atau Mazda 3 sedan 2020 tapi nicknya 2019. Akhirnya coba dulu deh dua-duanya. Pertama coba CX-3, enak, compact kan, cuman bagi gue terlalu kecil Mazda CX-3 tuh. Jadi udah kita coba aja Mazda 3 2020 ini yang sedan, dan ya emang lebih bagus dan lebih cocok sih. Gue juga lebih suka bentuk Mazda 3 kan ya, karena ya sejujurnya gue lebih suka sedan sih dibandingkan SUV crossover gitu. Kira ambillah Mazda 3 ini, sedan ini. Dan ini udah masuk ke berapa bulan ini? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya udah hampir 9 bulan gue pakai mobil ini. Gue overall sangat happy
kilometernya pun karena gue pakai daily ini sudah di kilometer 13.443. Udah cukup tinggi juga nih. Gue happy banget sih pakai mobil ini. Powernya ada, walaupun emang katanya dia kalau dibandingkan dengan Civic gitu kan yang power 173, torsi 220, ini cuma 200. Ya mumpuni lah kalau buat di Bali doang, itu buat dalam kota. Dan enaknya dibandingkan yang menurut gue nih, enaknya itu karena dia transmisinya kan 6 percepatan torque converter nih. Setahu gue sih torque converter, nggak tahu mungkin pokoknya yang gue tahu bukan dual clutch nih. Pokoknya yang gue tahu mungkin torque converter. Dan enaknya karena bukan CVT. Kalau CVT kan agak linear aja tuh, tidak ada perpindahan giginya itu. Jadi menurut gue kayak ini pasti banget, emang cocok di gue banget nih mobil kayak gini. Dan selama 9 bulan, jujur aja ini tunggu platnya nih lama banget nih. Platnya itu kalau gue nunggu 7 bulan. Wah gila, lu bayangin tuh 7 bulan cuma pakai surat jalan doang, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi mobil ini selama 9 bulan nggak pernah kemana-mana, cuma di sekitaran Bali doang. Nggak ada gak boleh mau ke Jakarta, mau pergi itu kan nggak bisa, karena kalau surat jalan nggak boleh nyebrang. Jadi ya cuma di sekitar Bali. Overall ya gue puas banget sih dengan mobil ini. Ini mungkin bisa dikatakan terbaik di kelasnya. Ini menurut pandangan gue terbaik di kelasnya gitu sih. Dibandingkan dengan ya Civic, mungkin ada orang yang suka Civic, gak apa-apa, karena Civic mungkin mesinnya turbo, untuk dioprek mungkin pasti lebih gampang, lebih enak lagi kalau dioprek tuh pasti mesinnya. Kalau ini mobil gue masih standar semua, kecuali di depan tadi, ntar gue tunjukin ada front lips. Itu gue beli satu ya buat gaya, cuman buat ngindarin biar nggak kena bempernya langsung gitu. Jadi kalau misalkan kena trotoar tuh nggak langsung kena bemper, nggak sakit. Soalnya pernah gue tanya, kalau mau perbaikinnya tuh ternyata harus satu bempernya diperbaiki untuk ngecat ya. Nggak tahu deh, itu gue dijelasinnya gitu, dan kena harganya lumayan. Jadi ya udahlah, mending gue pasang front lips yang harganya ya cukup tapi bisa melindungi kerusakan bemper. Nah jadi sekarang kita jalan dulu nih, kayak udah mau deket nih, udah di jalan bypass Ngurah Rai. Palingan sekitar 5 menit sampai 10 menit kita sampai. Oke, ingin gue nih. Nah ini dia, upsi. Tuh interiornya juga ya bagus lah, namanya juga interior Mazda yang baru, bagus. Kita jalan dulu ya. Aduh gila, anginnya kencang banget di sini. Dan gue udah sampai nih, gue di Vihara Satya Dharma. Ini keren banget sih tempatnya. Dan sekarang kita lihat dulu kali ya untuk mobilnya nih. Iya, ini dia Mazda 3 2020 sedan. Iya, nih yang gue mau cerita. Jadi mobil ini masih benar-benar full standar semuanya. Nggak ada yang gue rubah-rubah, pengen hanya minor. Ini nggak kelihatan ya, sebenarnya kotor banget timbannya. Tuh, sorry backlight. Nih sebenarnya sih standar semua tuh. Ini standar. Belakang pun masih standar nih, dari sini kayak baru kelihatan lebih bagus. Nah, di standar semua nih, nggak ada mods apapun. Jadi mobil ini yang gua baru kasih tuh cuman ini nih, front lips depan, dan front lipsnya udah patah. Jadi ini gue cerita nih, front lipsnya ini waktu itu gue lagi di jalan, depan gue ada Pajero, depannya Pajero tuh ada pickup. Nah pickupnya itu tiba-tiba ban serepnya jatuh. Kalau Pajero kan kalau lewatin ban serep itu kan nggak apa-apa, gue nggak ngeliat dong. Ya udah, jadi gue hantam aja itu ban, jadi patah nih, bisa kelihatan nih seatnya juga udah mulai banyak yang kena nih, robek-robek. Dan ini emang berguna banget sih ada front lipsnya ini, jadi nggak langsung kena ke bempernya nih. Sebenarnya bumper sini udah ada yang retak-retak juga, bukan retak sih, udah mulai baret-baret. Jadi mobil ini gue overall seneng banget. Gue dapetnya yang warna merah, ini optional, harganya tambah 4 juta lagi. Gila, ini keren banget deh di siang-siang gini. Waduh, ini mobil parah. Seneng banget gue bisa punya mobil ini, gue seneng banget sih parah. Dan gue pengen di ban ini velgnya 18 ori bawaan 21545. Dan ini ban gue kasih spacer universal aja nih, sementara spacer universal yang depan 4 mm. Dan untuk ban belakang gue udah ganti nih bannya, pakai bannya yang 225 45 18.
Jadi gue ganti tuh bukan karena gue pengen biar lebih tebal atau gimana gitu. Cuman waktu itu gue sempet nabrak lubang, akhirnya bannya bocor. Jadi mau gak mau harus ganti, dan adanya dodol 545 18. Yaudah gue bilang gak apa-apa lah, ganti aja daripada pakai ban serep, kan jelek banget pakai ban serep ya. Dan ini belakang pakai spacer universal juga, sama yang 8 mm. Jadi gitu aja sih, pakai ini Bridgestone yang ada ya, Bridgestone Techno Sports. Dan kalau depan bawaannya pakai, bentar bisa di zoom gak ya, coba kelihatan gak tuh, pakai Bridgestone Turanza. Iya, pakai Bridgestone Turanza. Belakang gue suka sih fitmentnya, pas banget nih mobil, gue suka. Ya untuk harian daily nggak terlalu ceper, pas lah. Tapi mungkin kalau misalkan gue ada duit lebih, barulah kita rebahin dikit biar lebih ganteng, lebih pol gitu. Jadi ini masih standar semuanya, oke. Modsnya mungkin kalau yang gue pengen tuh kan front lips udah, tinggal ducktail, sama nanti mau gue coba cari diffusernya untuk ini biar lebih garang gitu. Karena kayak mobil ini kalau dari belakang kayak agak kurang garang aja gitu. Sayang banget gitu, depannya kan udah lebih sporty, belakangnya kurang gitu. Oke, habis ini kita masuk ke dalamnya. Jadi kita lihat juga dalamnya. Oke, sebelum ke dalam gue lupa, kita bahas mesinnya dulu nih. Ini yang gue tahu, mesinnya tuh 2000 cc dengan output tenaga di atas, di brosur itu 155 HP dan torsinya 200 Nm. Dan ya emang sih kayak tenaga cuma segitu. Kayaknya mungkin project selanjutnya gue mau coba remap dulu deh. Remap ini biar potensi dari mesinnya tuh keluar dulu. Karena kalau untuk knalpot kayak gue belum dulu, karena di Bali gue jujur aja belum tahu di mana bikin knalpot yang bagus. Kalau ada yang tahu mungkin bisa kasih tahu, bisa DM gue di Instagram, nanti gue taruh di deskripsi. Dan juga gue kasih juga nanti Instagram mobilnya ini. Jadi gue ada Instagram gue sendiri, dan Instagram mobilnya juga udah ada. Dan ini mesin belum ada gue sentuh sama sekali. Jadi masih benar-benar standar, masih filter standar, semua masih standar deh, header standar, exhaust system pun juga masih standar. Jadi mobil ini full standar lah, benar-benar mobil harian yang standar. Coba gimana keluar dari pabrik begitu, ya begitulah mobil ya. Mari kita masuk, kita bahas dalamnya. Ya ini dalamnya, pedal gasnya sebentar gue zoom biar kelihatan. Pedal gasnya dia tanam dan otomatis 6 percepatan. Ini kursi udah elektrik, tapi yang di bagian penumpang dia masih manual, belum elektrik, sayang banget. Dan ini layoutnya ya keren juga sih itu. Ya adalah aura sporty tapi elegan juga. Nah sekarang kita nyalain karena cukup panas di luar ini, nggak kuat gue. Kita nyalain. Nah ini speedonya itu dia digital. Nah tapi di mobil gua nih ada sedikit masalah nih, bisa dilihat kan ada kayak garis gitu. Jadi ini masalah bawaan dari pabriknya tuh. Dan speedonya gua udah klaim waranti, mereka bisa bantu dan udah dateng. Nanti kalau gue sempat gue bikinin videonya gimana kita ganti speedometer mobil ini nih. Dan mungkin kita tanya-tanya juga deh ke orang Mazdanya tuh untuk harga spare part Mazda tuh gimana sih. Katanya kan banyak yang bilang tuh spare partnya mahal, nanti kita coba tanya-tanya juga deh. Dan ini dari point of view gue dari mobil, enak. Steeringnya dia T gitu, ingetin bener ngingetin gue sama setirnya BMW yang M Performance ya, yang M Sport atau M Performance gue lupa itu. Dan ini dia konsol tengahnya tuh transmisi. Di sini ada 2 cup holder, sorry nggak kelihatan, gelap banget. Dan di sini MZD Connect-nya, ini knob untuk MZD Connect. Untuk laci cukup besar dan enaknya udah ada Android Auto maupun Apple CarPlay. Jadi tinggal colok kabel, colok HP udah dapet ini. Dan belakangnya ya kita tahu sendiri lah, Mazda kurang friendly dengan seat di belakangnya. Jadi ya belakangnya cukup oke lah, bagi gue sih cukup oke. Dan enaknya Mazda 3 sedan ini dia ada sunroof, tapi bawaannya ini sunroofnya belum ada kaca film. Jadi kalau kita buka siang-siang
panasnya, waduh parah deh, panas banget. Jangan dibuka siang-siang. Enakan tuh kalau gue biasanya buka sunroof ini sore-sore gitu, jadi pas nggak terlalu, ataupun pas mendung, itu baru enak. Rencana gue sih kayak ini mau dikasih kaca film aja yang gelap, biar kayak di kiri kanannya, biar bisa dibuka siang-siang enak. Ini depannya juga kaca filmnya lumayan terang, mungkin mau ganti juga ya, but we'll see lah. Kalau itu gampang lah, hanya kaca film. Oke, mungkin untuk dalamnya gini dulu kali ya. Gue mau cerita-cerita apa lagi ya sebenarnya untuk Mazda ini. Mazda ini populasinya nggak terlalu banyak di Bali. Ntar kita switch ke kamera depan. Jadi Mazda ini populasinya di Bali tuh nggak terlalu banyak. Setahu gue tuh hanya 8 atau berapa ya, itu gue kurang tahu tepatnya berapa. Mazda 3 yang sedan pun juga katanya, setahu gue yang dikasih tahu salesnya tuh cuman 1 doang sedannya di Bali, dan hatchbacknya ada cukup beberapa juga. Ya Mazda nih dibilang ini deh, mobil BMW-nya Jepang, dan emang feel bawa drivingnya tuh enak banget. Gue nggak bohong sih, drivingnya enak banget, direct. Tapi mungkin di mobil gue aja, atau mungkin di mobil Mazda 3 sedan, menurut gue untuk ukuran sedan dia agak limbung. Jadi itu yang gue mau coba soft biar nggak terlalu limbung. Tapi ini dalam kecepatan tinggi ya, di dalam kecepatan 160-an ke atas. Jadi kalau 160 pas kita agak belok yang agak tajam dikit gitu, agak kerasa limbungnya. Jadi tapi kalau di bawah itu masih nggak apa-apa, gue masih bilang bagus, enak untuk dibawa, cukup kenceng, enak. Brakingnya bagus, gue pernah dari 110 ke 0 itu pakem. Waktu itu gue cuma iseng-iseng doang, pakem, enak. Dan jujur gue gak ada komplain ke Mazda gue ini. Pengen yang gue komplain itu cuman masalah plat STNK tuh yang agak lama. Dan juga for your information, Mazda di Bali itu dealernya kan sempet dulu ada gempa di Bali, jadi dealernya kena musibah itu, jadi dealernya lagi renovasi. Cuman owner Mazda Bali yang sebelumnya itu tidak melanjutkan Mazda Bali. Jadi waktu gue servis 1 bulan tuh, fast service pertama yang sebulan, gue diarahin ke bengkelnya Wuling. Ya itu dulu Mazda Bali yang dulu ownernya juga ownernya Wuling. Jadi untuk semua Mazda dialihkan ke Wuling. Namun dari 2021 sampai ke depannya, Mazda Bali dipegang oleh ownernya, sebentar gue lupa, DFSK. Jadi CSBI Group nggak salah tuh di Bali namanya. Jadi Mazda Bali nanti kita tuh servisnya tuh di bengkel DFSK. Tapi memang teknisinya berbeda dengan teknisi DFSK. Jadi teknisinya Mazda sendiri, cuman minjem tempatnya DFSK. Jadi gitu. Ya agak lucu sih sebenarnya, kita pakai mobil Mazda gitu, mobil Jepang yang cukup premium, tapi datangnya ke bengkel DFSK. Ya tapi gue dengar mudah-mudahan di bulan Juni apa Juli katanya Mazda Bali mau buka dealernya. Ya we'll see. Ntar kalau misalkan gue masih di Bali, gue belum pindah ke Jakarta, kalau emang masih sempet gue bisa liput deh, gue coba ngeliatin dealer Mazda Bali yang baru. Misalkan udah buka, ntar gue coba minta izin sama mereka untuk kita ngeliput, kita ngeliat-liat dealer Mazda Bali itu ada apa aja. Oke, mungkin segitu dulu kali ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Terus kalau kalian senang juga dengan video-video kayak gini, juga bisa subscribe juga. Jadi ntar ada banyak video-video tentang Mazda 3 ini. Jadi ada beberapa ya, kita ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan pakai mobil ini. Mungkin ada project-project ya, ntar ada di channel ini juga, channel Immanuel Pardede. Dan juga jangan lupa share kalau kalian berkenan untuk share video ini ke teman-teman kalian gitu. Oke deh semuanya, itu aja dari gue, Immanuel Pardede. Jaga kesehatan, jangan lupa makan. Dadah.